Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran IPA SMP, menuju generasi yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Oke, pertama saya mau tanya nih, apa itu capaian pembelajaran? Apa sih yang sebenarnya ingin dicapai dalam pembelajaran IPA? Nah, kita diskusi dulu pengertiannya ya. Capaian pembelajaran adalah seperti peta jalan yang menunjukkan kemana peserta didik atau kemana pendidik ingin membawa siswa setelah mempelajari IPA. Ini adalah gambaran tentang kemampuan dan pengetahuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan satu tahapan pembelajaran. Seperti yang pernah dibahas pada video sebelumnya, CP dirumuskan dalam bentuk fase dan bukan per tahun. CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Ini adalah jenjang pada CP, jenjang PAUD, fase pondasi, itu TKB, jenjang SD, fase A itu kelas 1 sampai kelas 2 SD, fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C kelas 5 kelas 6 SD, kemudian jenjang SMP fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Pembelajaran IPA di SMP itu masuk ke dalam fase D. Kemudian fase E jenjang SMA SMK ya kelas 10 SMA SMK, fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silakan adik-adik melihat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 958 Tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Karakteristik capaian pembelajaran IPA yang pertama itu holistik. Holistik berarti tidak hanya fokus pada pengetahuan, tapi juga mencakup sikap dan keterampilan. Tentunya sikap ini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya relevan. Relevan berarti terhubung dengan kehidupan sehari-hari dan isu-isu terkini. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Di sini capaian pembelajaran harapannya bisa membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, seperti berpikir kritis dan berpikir kreatif. Capaian pembelajaran juga memiliki karakteristik fleksibel, yaitu memberikan ruang bagi guru dan siswa untuk berinovasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, tujuan capaian pembelajaran IPA SMP. Yang pertama, membangun literasi sains. Di sini membutuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan mencari tahu secara ilmiah. Yang kemudian mengembangkan keterampilan proses sains atau seringkali kita dengar disingkat KPS. Di mana melatihkan siswa melakukan percobaan menganalisis data. Kemudian menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sini membantu siswa memahami fenomena alam dan teknologi. Berikutnya menemukan sikap ilmiah. Di sini termasuk menanamkan sikap kritis, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh capaian pembelajaran IPA. Contoh yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan makanan dari mulut hingga usus. Yang kedua, peserta didik dapat merancang menu makanan sehat berdasarkan kebutuhan gizi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara jenis makanan dengan kesehatan tubuh. Tapi untuk capaian pembelajaran IPA SMP, kita merujuk sesuai dengan peraturan yang disebutkan tadi ya. Perbedaan capaian pembelajaran dengan kurikulum yang sebelumnya itu pembelajarannya aktif, siswa diajak untuk melakukan eksperimen dan menemukan sendiri jawabannya. Yang kedua berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi materi IPA tidak hanya sekedar materi IPA, tapi dikaitkan dengan isu-isu yang terjadi di sekitar kita, sekitar pendidik dan peserta didiknya.
dan mengembangkan keterampilan abad 21. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga untuk berkomunikasi. Nah, implementasi capaian pembelajaran dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa mengerjakan proyek yang menantang mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan, yang kemudian dilakukan dalam diskusi kelompok. Di sini siswa mengerjakan proyek bersama rekan-rekan satu kelompoknya untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian dengan pengamatan langsung, siswa melakukan pengamatan di alam atau di laboratorium dan juga menggunakan teknologi. Jadi, siswa memanfaatkan teknologi untuk belajar dan juga berkolaborasi. Setelah capaian pembelajaran, kita membahas tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdiri dari kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Kemudian yang kedua berisi konten, ilmu pengetahuan inti, dan konsep utama. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah dibuat dari capaian pembelajaran, dibuat alurnya. Kita menyebutnya alur tujuan pembelajaran. Nah, kriteria alur tujuan pembelajaran atau ATP yang pertama menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Yang kedua, ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear. Yang ketiga, ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Bagaimana merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP? Rumusan TP atau tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dan konten pada CP atau capaian pembelajaran. Yang kedua, rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber, ya. Kemudian mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat dikaitkan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, sekarang kita berlatih bersama. Ini contoh CP yang ada di pembelajaran IPA. Ada berapa CP di sini ya? Di akhir fase, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera. Menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui dan saat melakukan pengamatan. CP ini bisa ditemukan di salah satunya di peraturan yang tadi disebutkan, ya. Nah, kita cek di sini. Tadi terdiri atas kompetensi dan konten. Kalimat yang pertama, di akhir fase, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, menyusun dan menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui saat melakukan pengamatan. Kompetensinya adalah mengamati. Kontennya mengamati tentang fenomena dan peristiwa secara sederhana menggunakan panca indera. Kemudian di sini yang berikutnya menyusun dan menjawab pertanyaan itu adalah kompetensinya. Ya. Jadi yang warna kuning ini adalah kompetensi, yang hijau kontennya. Nah, ini contohnya konten, fenomena, dan peristiwa di lingkungan sekitar. Di sini kita bisa memakai konsep waktu, siang, dan malam. Kompetensinya apa? Kompetensinya bisa mengamati, menyusun pertanyaan, melakukan penyelidikan, membuat prediksi, mengorganisasi informasi, mendiskusikan hasil amatan, mengkomunikasikan secara lisan. Ini ya, tadi mengamati, menyusun, menjawab pertanyaan, berpartisipasi, mengeksplorasi, melakukan pengukuran. Nah, kemudian alur pembelajaran dari rumusan kalimat di TP seperti ini. Peserta didik mengamati berbagai kegiatan di daerah pada siang hari dan malam hari.
Ini ya, peserta didik mengamati dulu, kemudian peserta didik mengorganisasi data dari hasil pengamatan. Jadi setelah pengamatan mengorganisasi data, yang berikutnya adalah menyusun pertanyaan. Peserta didik menyusun pertanyaan dan melakukan penyelidikan. Bisakah rangkaian kegiatan itu dilakukan di waktu yang berbeda? Kemudian peserta didik mendiskusikan hasil amatannya dan menyajikan hasil diskusi lewat media gambar, ya. Menghitungkan hasil amatannya. Terus yang ketiga adalah peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya secara lisan. Nah, itu tadi tentang CP dan TP. Jadi kesimpulannya, capaian pembelajaran IPA SMP Kurikulum Merdeka merupakan langkah maju dalam dunia pendidikan. Dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, keterampilan proses sains, dan sikap ilmiah, diharapkan siswa dapat menjadi generasi penerus yang cerdas dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Nah, adik-adik, setelah ini adik-adik mendapatkan tugas untuk menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Tentunya tidak semuanya ya. Nanti adik-adik bekerja dalam kelompok, kemudian membagi tugas. Ingat untuk tetap menjaga tanggung jawab kelompok dan tanggung jawab pribadi dalam penyelesaian tugas. Informasi lengkap tentang tugas bisa dilihat di SMS. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Dah.